Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke materi mode of action. Mode of action ini adalah dari singkatan MUA, yaitu kegiatan yang menjelaskan fungsi atau cara kerja penting dalam mengklasifikasikan bahan kimia. Jadi apakah dia dari tingkat kompleks atau mekanisme dari molekular dari kerja bahan kimia tersebut dengan teknik dan tingkat kompleksitasnya seperti apa. Nah, ini mode of action adalah perilaku dari herbisida dalam memberikan mortalitas atau peracunan tumbuhan, dan proses ini berkaitan dengan bagaimana suatu mekanisme molekular dari hasil fisiologis, terutama ketika target molekular yang tepat belum jelas atau terjadi mekanisme aksi suatu bahan kimia atau berkaitan dengan DNA. Nah, ini respon biokimia yang membuat suatu bahan kimia menjadi beracun dan tidak menyebabkan tumbuhan rusak atau fisiknya, dan degradasi molekul lemak senyawa kimia dalam tubuh tanaman. Nah, ini cara kerja yang lebih luas, yaitu regulasi transkripsinya. Namun dari istilah ini, pestisida atau herbisida yang digunakan itu menggambarkan mekanisme molekular seperti aksi dari suatu kerja racun tersebut. Adapun mekanisme of action adalah suatu mekanisme atau cara kerja herbisida berupa proses awal pendahuluan biokimia dan biofisika yang dapat menimbulkan kerusakan atau luka sebelum gulma mati oleh herbisida. Jadi dia terjadi dulu reaksi secara biokimia. Herbisida yang diaplikasikan melalui daun contohnya akan terjadi proses penetrasi, absorpsi, translokasi, dan keracunan. Seperti yang kita ketahui, herbisida merupakan suatu bahan atau senyawa kimia yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan atau mematikan tumbuhan gulma. Kemarin sudah kita pelajari. Herbisida ini juga bisa mempengaruhi satu atau lebih proses-proses yang terjadi dalam tumbuhan seperti pembelahan sel, perkembangan jaringan, pembentukan klorofil, fotosintesis, respirasi, begitu juga pada kegiatan metabolisme nitrogen dan aktivitas enzim seperti ada teori Lock and Key ketika substrat yang masuk itu adalah inhibitor. Jadi yang sangat diperlukan tumbuhan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Jadi ketika herbisida yang sifatnya racun kita siram ke tanaman gulma atau tumbuhan, maka terjadi penghambatan atau pengganggu juga terhadap tanaman yang disemprotkan, baik itu gulma maupun tanaman budidaya. Kemarin ada pertanyaan, kenapa gulma hanya matikan tanaman herbisida hanya matikan gulma saja, tidak untuk tumbuh? Tidak, semua tanaman yang tersentuh atau yang tersemprot herbisida akan mati karena kita tidak menyemprotkan tanaman ke tanaman budidaya, makanya dia tidak akan mati. Akan fungsinya sama, herbisida itu bersifat racun baik terhadap gulma maupun tumbuhan, karena sifat-sifat itu dia merusak sangat jelas. Dia menghambat pertumbuhan atau mematikan tumbuhan gulma dengan mempengaruhi proses-proses yang terjadi di dalam tumbuhan. Nah, ini herbisida yang diaplikasikan melalui daun itu ada 3 terjadi, seperti contoh penetrasi, absorpsi, translokasi, dan keracunan. Nah, penetrasi itu terjadi pada kutikula lapisan atas, sedangkan absorpsi itu oleh sel hidup. Absorpsi itu penyerapan, jadi masuk ke saluran pembuluh. Translokasi, bahan makanan dan bahan aktif ternak termasuk bahan aktif herbisida juga akan dialokasikan ke seluruh bagian yang lain. Dan terakhir adalah keracunan yang menyebabkan tanaman mati atau layu. Nah, kita bahas satu persatu. Absorpsi herbisida adalah masuknya herbisida ke dalam tubuh gulma, akar atau batang, aplikasi melalui tanah, dan batang atau daun, aplikasi melalui daun. Herbisida harus masuk terlebih dahulu ke jaringan sebelum terjadi respon biologis.
Nah, seperti halnya tanaman atau tumbuhan, gulma itu kan menyerap air, nutrisi, mineral, dan ion-ion melalui proses osmosis, difusi, dan imbibisi. Nah, ketika yang diserap itu adalah herbisida, yang diabsorpsi adalah herbisida lewat tempat cara yang respon seperti proses penyerapan air dan nutrisi lain-lain. Jadi terjadinya kerusakan bagian sel. Ternyata kalau unsur hara yang diserap cadangan makanan itu kan memberikan efek yang baik bagi tumbuhan. Tapi karena ini yang diserap racun, tentunya dia akan menghasilkan penghambatan atau perusakan lebih dari satu proses atau dua proses pada tanaman, sehingga tanaman itu menyebabkan mati absorpsi. Lalu kegiatan setelah diserap, laju masuknya herbisida ke dalam tubuh gulma ini tergantung dari stadia perkembangan gulma pada saat aplikasi. Bagian gulma yang meliputi suatu membran disebut kutikula yang terdiri dari membran benda mati atau non-seluler, merupakan penghalang utama masuknya herbisida. Nah, pada kondisi tertentu, herbisida ini akan bekerja aktif pada proses seperti apa pada tanaman. Nah, proses difusi salah satu kegiatan pergerakan molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Adanya tekanan difusi dapat menyebabkan penyerapan gerakan molekul ke segala arah dan mengalami defisit, kekurangan molekul. Nah, salah satu herbisida itu akan masuk melalui proses difusi. Begitu juga osmosis adalah peristiwa pergerakan molekul yang melintas pori dari membran. Tekanan osmosis ialah tekanan dari dalam sel akibat kelebihan volume yang berupa berat dan menekan dinding sel. Akibat dinding sel berkembang oleh adanya suatu tekanan turgor. Itu adalah kegiatan yang adanya perbedaan tekanan kalau osmosis. Lalu imbibisi adalah proses perpindahan molekul-molekul dari sat ke satu sat yang lain mempunyai pori-pori cukup besar sehingga menyerupai proses difusi. Proses imbibisi ini biasanya banyak kita temui pada proses perkecambahan. Jadi imbibisi itu ketika air masuk ke dalam suatu molekul, air itu baik berupa molekul, baik berupa zat maupun yang lain masuk ke pori-pori benih yang cukup besar mencapai proses imbibisi. Imbibisi juga terjadi pada bagian yang lain. Nah, absorpsi lewat akar dalam tumbuhan muda, absorpsi lewat akar dalam tumbuhan muda, daerah absorpsi berada pada kisaran 5 sampai 50 mm. Nah, ini di belakang tudung akar. Akar yang tumbuh cepat dapat mengabsorpsi nutrisi dengan cepat. Demikian pula dengan herbisida. Karena herbisida yang kita semprotkan itu juga dalam bentuk cairan, anion dan kation. Jadi akar menyerap dengan cepat. Nah, ada sifat penyerapan atau absorpsi lewat akar, baik nutrisi ataupun herbisida dan jenis lainnya juga akan terserap, mudah terserap. Nah, kecepatan transpirasi itu mempunyai hubungan langsung dengan air yang diabsorpsi oleh akar, namun tidak serupa dengan herbisida. Herbisida itu absorpsi tersebut tergantung pada respon tumbuhan masing-masing ketika diaplikasikan herbisida. Adaptasi akar itu cukup baik dalam absorpsi herbisida yang polar, sedangkan yang non-polar absorpsinya sangat lambat. Jadi tergantung juga kerja dari teknik tanaman itu sendiri. Bukan berarti semuanya diserap, tapi dia memiliki absorpsi tapi berupa herbisida. Absorpsi tersebut tergantung pada respon tumbuhan masing-masing tanaman. Jadi apakah tanaman itu bersifat polar atau non-polar. Nah, pertukaran ion itu unsur dalam bentuk kation dan anion. Seperti yang kita serap, air itu kan diserap dalam bentuk H2O, kation dan anion plus. Jadi kalau dia diserap dalam bentuk kation dan anion, diabsorpsi oleh akar. Begitu juga pupuk yang diserap oleh tanaman, itu kan diberi ikatan dengan air seperti NH4 plus, NO3 min. Nah, itu kation dan anion. Begitu juga pada proses pertukaran ion, absorpsi oleh akar gulma karena adanya perbedaan muatan kation dan anion di dalam dan di luar akar. Keadaan seperti ini mengakibatkan peristiwa pertukaran ion. Akhirnya karena perbedaan adanya herbisida kan kondisi di dalam dan di luar akar tanaman itu berbeda, memungkinkan adanya ion-ion dan kation masuk melalui akar.
Nah, karena faktor fisik mempengaruhi selektivitas, semua faktor itu mempengaruhi apakah jenis herbisida ini eh, efektif atau tidak untuk mengendalikan gulma. Jadi dalam faktor-faktor biologi itu menentukan selektivitas berkaitan dengan sifat morfologi, fisiologis, dan metabolisme pertumbuhan. Jadi kalau seperti contoh permukaan daun berlilin dan lain-lain. Nah, bila kation larutan air tadi masuk ke dalam akar karena ditarik oleh anion dalam akar, maka kation larut air tanah dapat menarik anion dalam akar. Contohnya kita bisa menyerap K2SO4. Nah, ketika anion masuk ke dalam air karena adanya ikatan di dalam akar dan di luar itu berbeda. Jadi ion K masuk ke sel akar karena adanya ion OH-. Jadi kalau dalam kadar ion H+ ditarik oleh ion SO4 dalam tanah itu menghasilkan H2SO4. Nah, H2SO4 ini itu sifatnya akan asam apabila diserap dalam tanah. Beda dengan kalau kita serap SO4-nya atau K+-nya. K+ yang dibutuhkan tanaman. Tapi kalau bereaksi dengan OH- maka dia menghasilkan H2SO4 yang membuat tanaman menjadi asam pada tanah. Translokasi adalah perpindahan bahan terlarut yang dapat terjadi di bagian tumbuhan. Translokasi membahas terjadi di floem. Nah, begitu faktor-faktornya Anda pelajari lagi. Tadi sudah dibahas bahwa ada faktor biologi yang menentukan selektivitas herbisida berkaitan dengan sifat morfologi, fisiologi, dan metabolisme tumbuhan. Permukaan daun itu bisa karena sifatnya berlilin, halus, atau berambut. Itu mempengaruhi pertumbuhan dari tanaman itu sendiri ketika diaplikasikan herbisida. Begitu juga nanti berdasarkan sifat kimianya, ada herbisida anorganik, ada herbisida organik. Herbisida anorganik yaitu herbisida yang bahan aktifnya tersusun secara anorganik. Bahan aktifnya seperti contoh amonium sulfanat, amonium sulfat, amonium trisionat, kalsium sianida, dan lain-lain. Sedangkan herbisida organik itu adalah tersusun dari bahan organik. Misalnya golongan nitrofenol, anilin, herbisida tipe hormon, herbisida yang berbahan aktif benzoat atau fenil asetat, amida, nitril, dan lain-lain. Nah, itu yang kita pelajari tadi, ada sifat herbisida yang termasuk kelompok polar dan non polar. Ya, ada contoh-contoh produk herbisida ya. Nanti kalian lihat untuk materi di minggu berikutnya.